wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizandi yang saat ini masih berada di Bual-Bual, Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai. Tentunya dalam rangka melaksanakan KKN. Sesaat lagi saya akan memaparkan sedikit tentang tatanan kehidupan daerah di masa pandemi COVID-19, khususnya di Desa Kerayaan. Pandemi virus corona atau COVID-19 berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Membaca fenomena sosial dewasa ini menjadi menarik lantaran masyarakat ke depan harus beraktivitas kembali dengan cara berdamai dengan virus corona untuk menciptakan kenormalan baru dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mengalami gagap tradisi dengan adanya pembatasan kegiatan berkumpul dan berinteraksi. Bahkan kehidupan membentuk tatanan baru kehidupan. Ada aspek positif dan negatif dari situasi menantang ini yang turut membentuk dinamika masyarakat agar bisa segera bangkit dari keterpurukan. Pandemi COVID-19 telah membuat kepanikan berlebihan di sebagian masyarakat sampai terjadi penolakan terhadap jenazah korban corona hingga pengusiran perawat dan pemudik. Selain itu, tak sedikit juga masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi baik pekerja dirumahkan atau usaha kecil yang kehilangan sumber pendapatan. Di lain pihak, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB memaksakan masyarakat lebih banyak tinggal di rumah sehingga lebih akrab membangun kedekatan di keluarga. Dalam situasi sulit ini, lahir pula berbagai gerakan sosial yang kreatif untuk mengurangi beban masyarakat dari tekanan ekonomi yang berat. Semua itu merupakan fenomena sosial yang akan berdampak terhadap kehidupan kemasyarakatan ke depan. Menurut sosiolog Universitas Indonesia, Imam B. Prasojo mengatakan, pandemi COVID-19 yang membatasi berbagai aktivitas manusia di luar rumah merupakan momentum untuk mendekatkan diri dengan keluarga. Terlebih, bagi keluarga yang tinggal di perkotaan dengan segala kesibukannya mulai dari pagi hingga malam hari. Positifnya, karena pandemi ini kita jadi lebih dekat dengan keluarga di rumah. Biasanya masing-masing anggota keluarga sibuk di luar, ketiga bulan puasa pun sama, sibuk dengan berbagai macam acara di luar. Kali ini kan tidak, katanya. Imam menyebut pihak yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah anak-anak. Pasalnya, orang tua terutama ayah seringkali tidak memperhatikan kondisi keluarga di rumah lantaran terlalu sibuk bekerja. Dia berharap setelah pandemi COVID-19 usai, terjadi peningkatan kualitas keluarga yang punya peran dan fungsi signifikan dalam menentukan nasib bangsa di masa mendatang. Namun, di sisi lain, dia juga tak menampik bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan terus-menerus di rumah mendatangkan permasalahan baru. Angka perceraian itu meningkat karena semua harus di rumah akibat COVID-19. Tapi, itu di luar negeri, bukan di sini sepertinya. Kita doakan saja di sini baik-baik saja, menjadi lebih dekat, ungkapnya. Selain itu, menurut Imam, pandemi COVID-19 juga kembali menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya tolong-menolong antar sesama dan saling menguatkan di tengah ketidakpastian. Dia menyebut budaya gotong royong di tanah air masih cukup kuat, tercermin dari masifnya bantuan dari berbagai elemen masyarakat kepada mereka yang terdampak. Hal tersebut tak terlepas dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih banyak melakukan interaksi sosial dibandingkan dengan masyarakat di belahan dunia lainnya. Setiap manusia memang butuh interaksi sosial, tetapi di Indonesia tak sekedar itu. Budaya berkumpul satu sama lainnya erat, digital saja tak cukup tentunya.
tetapi tetap harus bersabar atau ditahan dengan kondisi saat ini, ujarnya. Im juga mengingatkan agar pemerintah tak serta-merta terlena dengan budaya yang sudah mengakar sejak lama ini. Menurutnya, pemerintah tetap harus andil agar pemberian bantuan secara swadaya oleh masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak, dikhawatirkan ada fatigue atau kejenuhan masyarakat kalau pemerintah begini-begini saja ya akhirnya jenuh. Nggak akan terus-terusan kasih bantuan. Kencang di awal saja tapi seterusnya belum tahu lagi. Tetapi intinya orang kita ini solidaritasnya kuat, tuturnya. Untuk Desa Krayan sendiri, kondisi masyarakat tidak banyak mengalami perubahan, dikarenakan belum adanya warga yang tertular atau mengidap corona. Tetapi, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah desa beserta masyarakat setempat melakukan pencegahan, seperti mendirikan posko pemeriksaan kepada orang-orang yang ingin memasuki desa. Posko ini tepatnya berada di pintu masuk menuju desa. Selanjutnya, pemerintah desa setempat mengeluarkan himbauan kepada masyarakat seperti anjuran mencuci tangan, physical distancing, memakai masker, penyemprotan desinfektan, dan lain-lain. Himbauan tersebut disampaikan melalui pengeras suara yang ada di masjid dan pemasangan spanduk-spanduk di tempat-tempat umum dan fasilitas masyarakat. Kemudian, untuk tempat-tempat umum dan fasilitas masyarakat seperti masjid, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya, itu dilakukan pembatasan terhadap pengunjung. Contohnya ialah pengunjung atau pengguna fasilitas umum tersebut boleh dipergunakan hanya untuk masyarakat desa setempat, tetapi harus memenuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan physical distancing. Kemudian untuk pelayanan masyarakat sendiri oleh aparat desa setempat, gunakan alat pelindung diri atau biasa disingkat APD. Demikian paparan singkat saya tentang tatanan kehidupan daerah di masa pandemi COVID-19. Tunggu video selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.